Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan? Semoga juga Anda dalam kondisi yang sehat. Saya Eko Setiawan kembali mengajak Anda masuk di dalam program podcast Galeri Anak Negeri. Seperti biasanya kita langsung ambil gambar, ambil voice di lokasi NK Cafe. Dan sekarang ini kita ada di Galeri Karya Anak Negeri yang bisa kita lihat di sini banyak display produk-produk lokal yang sengaja memang dikolaborasikan dengan NK Group untuk membantu ekonomi kerakyatan. Nah, hari ini kita akan diskusi dengan dua partner ngobrol. Kalau yang biasanya mungkin Anda sudah familiar, tapi hari ini kita bawa teman ya. Karena sistemnya ini kita mau ajak-ajak kebaikan ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang peran penggerak di desa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat satu desa. Saya ajak Anda ketemu dengan partner ngobrol kita di program podcast Galeri Anak Negeri hari ini. Ketemu dulu dengan ownernya NK Group yang lebih senang dipanggil tukang tamannya NK, Raden Joni Sujatmoko. Pak Joni, apa kabar? Baik Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini lebih segar daripada semalam? Wah iya, semalam capek. Oke. Ban berat. Udah enakan. Jadi kalau memang momentum pagi itu berbeda. Kalau kita ketemunya pagi itu biasanya auranya aura positif, masih segar pikiran. Masih segar. Belum banyak tekanan dan lain sebagainya. Nah, selain Abah Joni, kita juga ajak diskusi. Ini tokoh juga yang dari ibu kota balik kampung di Sukolilo untuk membangun desanya. Beliau adalah Kepala Desa Sukolilo, Pak Joni Arifin. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Eko. Sehat ya, Ketemu Pak, lagi ya? Sehat. Ini tadi langsung dari Sukolilo datang ke sini? Langsung dari Sukolilo sini, bicara waktu Alhamdulillah nggak macet, langsung sampai sini. Itu Johnny and Johnny. ya. Joni ya? Kalau di dalam ilmu matematika itu ada Joni kuadrat. Nah, jangan bingung ya. Jadi kita hari ini tentang membahas peran penggerak di desa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat satu desa. Saya ke Pak Joni. Pak Joni, kalau dulu kan kita memang berbincang dari awal sampai sekarang ini fokus saja kita ke desa atau ke lokal supaya untuk ada solusi khususnya bagaimana mewujudkan keadilan rakyat satu desa gitu. Nah, ini kalau kita ngomong peran penggerak ini seperti apa sih, Pak Joni? Iya, terima kasih Mas Eko. Peran penggerak. Ya, memang untuk bisa kompak, untuk bisa ada kebersamaan. Kan untuk memajukan satu desa, untuk memakmurkan satu desa, itu dibutuhkan ada kebersamaan. Lah, kebersamaan ini tidak bisa wujud dengan sendirinya, Mas. Harus ada yang menggerakkan, harus ada yang ajak-ajak. Ya. Nah, itulah fungsi dari para penggerak ini ya, memang untuk ajak-ajak kan itu ya. Dan terah itu sudah ada sebenarnya di dalam masyarakat itu, orang-orang yang mempunyai ya kalau ini ya talent itu bakat khusus untuk menjadi penggerak itu memang sudah di-create sama Tuhan, itu ada merata di seluruh tempat itu ada. Cuman kadang-kadang kita yang memang terahnya sebagai penggerak itu lupa kan ya, kadang ya itu tergoda untuk diam tergoda untuk seneng-seneng sendiri. Nah, ini kan kita membangunkan ajak-ajak para penggerak ini untuk bangkit. Jadi penggerak itu cirinya itu kan bekerja tidak dengan fisiknya, bekerja dengan pikirannya, terus sudah memperoleh kecukupan dari sisi materi, itu sudah ada kecukupan, Mas Eko. Nah, itu ciri-ciri dari para penggerak. Ini kan mempunyai waktu luang untuk memikirkan masyarakat. Jadi penggerak ini bakat bawaan dari lahir atau bisa dilatih, dimunculkan? Jadi penggerak itu bisa semua orang ya, yang sadar akan penciptaannya, itu bisa semua orang. Jadi pertama itu kan dia menyelesaikan urusan diri sendiri dan keluarganya. Nah, setelah selesai itu kan tanggung jawab
dasar sebagai manusia. Ya. Setelah selesai, ya, kadang dia ini punya kelebihan waktu. Ketika dia sudah bergeraknya itu tidak, cirinya Mas Eko, tidak dengan fisik. Kalau dengan fisik itu memang seperti tukang pemecah batu, ya, yang kuli bangunan itu kan bekerja dengan fisik, itu biasanya capek Mas Eko. Kalau harus berpikir besok nggak bisa kerja. Tapi kalau yang banyak pekerjaan itu yang menggunakan pikiran, bekerja dengan tulisan, bekerja dengan konsep-konsep, bekerja dengan jarinya. Nah, ini kan mempunyai waktu luang Mas Eko. Jadi dia selesai dari kantor itu punya waktu luang, punya kapasitas yang lebih. Nah, inilah sebenarnya milik masyarakat, kapasitas yang lebih itu. Ada untuk keluarga, ada untuk masyarakat. Jadi tidak berhenti di keluarga. Ya, ya. Dan saya ajak Anda juga untuk sharing ya dengan penggerak yang hari ini datang ke Ampel Dento di NK Cafe. Kalau beberapa waktu lalu kita juga sudah melihat sosok penggeraknya adalah Pak Joni, Abah Joni. Lebih akrab kalau di sini disapa Abah Joni. Kita juga sudah tahu di episode sebelumnya bagaimana Abah Joni ini memanfaatkan sesuatu yang wilayah atau lokasinya ini katanya tempat jin buang anak. Tapi sekarang ini kita bisa lihat ya bahwa menjadi sebuah pusat perputaran ekonomi masyarakat Ampel Dento. Dan itu nilai-nilai yang ada di sekitarnya juga berubah harga. Nggak hanya naik, tapi berubah harga. Nah ini luar biasa ya. Jadi artinya mungkin bisa, ini hanya sebagian kecil kita ini yang ada di sini. Kalau yang ada di luar mungkin punya kapasitas seperti itu, ya monggo kita sama-sama bangun untuk menghidupkan masing-masing desanya. Nah hari ini tokohnya juga tidak kalah heroes dengan tokoh yang sebelumnya sudah berbicara, tukang tamannya NK, Mbak Joni. Nah ini banyak problem yang diselesaikan khususnya di Desa Sukolilo tadi sudah Anda disapa gitu ya. Jadi sepintas saja yang sudah dilakukan adalah membangun Pamsimas ya untuk mengatasi kebutuhan air, termasuk juga mensejajarkan harga hasil-hasil pertanian gitu dengan cara membuka akses. Nah ini tentu tidak mudah dilakukan oleh seseorang. Nah ini butuh peran serta. Kita langsung ke Pak Joni, ya Pak Joni Arifin. Ini Kepala Desa Sukolilo. Pak Joni, kondisi Sukolilo sekarang bagaimana Pak? Sesudah 3 tahun Anda menjabat. Alhamdulillah luar biasa Mas Gimana Eko. itu bisa diceritakan? Yang pertama memang 3 tahun yang lalu itu memang keberadaan Desa Sukolilo dengan nilai IDM, desa indeks desa membangun itu memang rendah. Dan alhamdulillah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sekarang sudah kategori desa hampir mandiri. Dan itu termasuk salah satu kunci kesuksesan bagi pemerintah desa, yang mana pemerintah desa ini bisa betul-betul mengondisikan warganya untuk memberi pemahaman-pemahaman tentang kemajuan desa itu sendiri. Dan tidak lupa juga kita juga sharing atau komunikasi bersama orang-orang yang bisa mempunyai keinginan membangun desa, yang sehingga apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan bersama ini bisa terwujud. Kira seperti itu. Saya dengar-dengar Pak Joni dulu dari Jakarta ya, dan ini pulang kampung untuk bangun Sukolilo. Kenapa Anda mau repot-repot? Latar belakang Anda banyak mau cerita mengabdi. sebenarnya Mas Eko. Gimana? Saya 97 yang lalu itu saya adalah seorang militer, polisi militer Angkatan Laut. Sehingga saya memberanikan diri, dan itu pun taruhannya besar Mas Eko, untuk mengabdikan diri ke desa. Tapi saya mempunyai keyakinan dengan niat baik, pasti saya bisa untuk menjadikan desa saya yang lebih maju, sehingga saya pensiun dini. Di saat pensiun dini, itu kalau tidak terpilih menjadi kepala desa, saya pasti akan kembali jadi petani atau ngarit, bukan TNI Mas. Jadi ini kan pilihan yang sangat beresiko menurut keluarga, tapi menurut saya tidak. Karena saya punya keyakinan apa yang kita lakukan nanti ke depan pasti akan
bisa bermanfaat bagi orang banyak, terutama di desa. Karena saya yakin desa dari beberapa yang pernah saya alami di kota, ini adalah desa ini merupakan salah satu kekuatan ekonomi di negara Indonesia. Insya Allah seperti itu, Mas. Iya, iya. Dulu waktu awal-awal menjabat sebagai kepala desa, apa problem desa Sukolilo ini sebenarnya? Sehingga Anda langsung aware untuk... Saya tidak ada problem, Mas, sebenarnya. Saya punya keyakinan tinggi bahwa Problem di desa maksud saya. problem di desa. Nah, apa yang paling di situ menurut Pak Joni, oh ini perlu diselesaikan, perlu untuk dicarikan solusi. Apa saja itu? Banyak. Yang pertama ini adalah penghasilan daripada masyarakat, pengangguran, terus kesenjangan antar harga petani yang tadi itu disampaikan. Terus harus menciptakan lapangan pekerjaan karena desa Sukolilo itu juga potensinya sangat besar. sangat besar untuk masyarakat itu sendiri. Apa potensi? Di situ ada rumput taman, yang rumput taman ini Nasional ya. nasional. Rumput taman ini nasional untuk lapangan bola. Terus kearifan lokal juga bisa dimanfaatkan dari berbagai petani-petani tebu, gula juga banyak. Oh Itu iya ya. yang harus diselesaikan, Mas. Tebu itu di sana itu ya, apa pabrik ini ya, pabrik lokal, pabrik gula ini Mas Eko, untuk apa Bahan baku kecap, bahan baku kecap di sana itu. Jadi memang komoditi yang ada di sana itu apa? Tebu, tebu, terus rumput. rumput, Sekarang ketambahan sama ya itu wisata. 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 sekarang. Oke, wisata. Ini Mas Eko, kalau wisata di tempat apa Sukolilo ini, saya tahu dari awalnya itu tempat jin buang anak juga, itu nggak kalah serem itu dulu. Wah itu lembah yang nggak kepake itu di sana itu. Saya nggak pernah ke bisa. sana memang. Nah, itu dan bagus memang. konturnya Ditanami jadi juga bagus. nggak bisa. itu Nggak kan. bisa. Nggak bisa ditanam. Nggak menghasilkan. Nggak Sekarang alhamdulillah ya menghasilkan rupiah dan itu berimbas kepada masyarakat banyak, Mas Eko. Yang awalnya tidak punya penghasilan sekarang justru tambah dapat penghasilan dari mereka kreatif berjualan di situ. Wisata apa namanya? Wisata Gendong Mas, wisata edukasi Gendong Mas. Sebenarnya yang paling mengesan di saya itu bukan masalah mereka ini mendapatkan hasil dari jualan, bukan itu, Pak. Justru yang paling saya senang dan bahagia, orang-orang yang awal mulanya tidak tahu menau, tidak paham dengan dunia dagang, ini sekarang mereka ini sudah bisa. Itu yang mungkin bisa diturunkan ke anak cucu mereka nanti. Punya keterampilan berdagang. Iya, berdagang. Dan saya yakin mereka ini walak-walinya zaman ini kan belum tahu. Mereka pindah ke Kalimantan. Saya yakin meskipun di hutan, orang-orang yang sudah paham tentang ilmu dagang, mereka ini pasti akan jualan di sana. Tidak mungkin tidak. Inilah yang membuat kita itu sangat bangga pada apa yang kita perbuat, sehingga bisa diturunkan ke anak cucu mereka ini. Itu, Pak. Jadi luar biasa ya perkembangan 3 tahun terakhir Luar sesudah biasa. Pak Joni menjabatnya. Ya, alhamdulillah. Dengar-dengar di sana ada sebuah problem terjadi ketimpangan harga. Harga tebu misalnya. Kalau di lokasi Sukolilo itu harganya 25.000, betul begitu ya? Nah, di luar sampai 50.000. Nah, untuk mengatasi problem itu apa yang Pak Joni lakukan? Saya pembukaan jalan baru, Mas Eko. Nah, ini Pembukaan jalan baru ini bukan Nggak mudah toh? iya, sulit, betul. Nggak mudah sih, nggak mudah. Bahkan sangat sulit. Kita harus memberi pemahaman terlebih dahulu sama masyarakat. Apa yang Anda lakukan waktu itu sehingga jalan yang 1,5 kilo ya? 1,5 kilo. 1,5 kilo itu bisa dengan sukarela dihibahkan untuk akses Iya. Dari desa. masing-masing pemiliknya. Dari masing-masing. Itu kan statusnya memang bukan punya desa ya? Bukan, itu punya pribadi. Oh, ini gimana nih? Cuma kita punya trik, ya itu tadi katanya Abah Joni itu kan taman kan memang ada terah mungkin ya untuk mengondisikan warga. Jadi yang pertama memang saya harus memberi pemahaman, Mas Eko. Ini mungkin bisa juga dipakai untuk kepala desa yang lain. Kalau misalnya ada kesenjangan harga atau memang ada
pembukaan jalan baru untuk mengondisikan warga. Yang pertama, kita harus memberi pemahaman dulu kepada pemilik lahan bahwa yang kita buat jalan setiap hari itu adalah juga bukan milik kita sendiri dan bukan milik orang tua kita. Kayak Abah John ini lewat di sini bukan punya sampean itu, Pak. Itu punya orang. jadi seperti itu. Sampai mereka ini paham bahwa betul-betul yang mereka lewatin ini setiap hari juga milik orang. Jadi untuk memberikan kemudahan kepada anak cucu, ini jangan sampai intinya eman-eman. Ini pemahaman awal. Setelah pemahaman awal mereka ini sudah paham, kita data dulu yang punya lahan, kita jadikan panitia. Setelah kita jadikan panitia ya. Iya, di balai desa kita jadikan panitia. Dan biasanya orang kampung itu harus dikasih ini, ada sedikit kayak penghargaan itulah. Apa kita bikin piagam untuk mereka yang memang mau jadi panitia. Iya, bangga dia, Mas. Tanda tangan pemerintah desa, piagam, kayak bupati itu. Nah, setelah orang-orang ini tadi ngumpul, kurang lebih antara 57 warga yang punya lahan itu, panitia. Setelah itu, kita resmikan panitia, kita undanglah warga semuanya. Dan panitia itu yang akan bertanggung jawab kepada pembukaan jalan baru yang akan dilewati. Ya pasti suksesnya, Mas, karena mereka ini yang punya. Kalau yang panitianya orang lain nggak mungkin bisa. Nah, sehingga dengan kepercayaan seperti ini, masyarakat mempercayai bahwa kesuksesan ini adalah terletak di panitia, sehingga kita menentukan waktu. Nah, menentukan waktu ini pun juga harus punya trik juga, Pak. Di antara 1,5 kilo, 1,5 kilo itu tadi, itu trik kami saya taruh di tengah waktu itu, Pak. Saya taruh di tengah, kita bikin selamatan, ingkung, dan macam-macam. Makan-makan ya. Makan-makan, setelah makan-makan, yang arah ke selatan jalan, yang arah ke barat jalan, ke timur jalan. Nah, sehingga di situ ada kayak kompetisi itu, Mas. Balapan bikin jalan. Iya, sampai akhirnya terjadi. Dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang dibangun dalam pemerintah, Pak. Ada yang di rabat beton, ada yang di drainase. Ini bantuan dukungan dari pemerintah kabupaten dan pusat, misalnya seperti itu. Oke, kalau Pamsimas sendiri, ini kenapa kok harus ada Pamsimas? Pamsimas. Apakah ada kearifan lokal yang perlu dimanfaatkan? Ya, memang itu yang pertama. Yang kedua, ini juga akan menunjang kepada perekonomian warga. Karena ada perbandingan, kalau pakai listrik sama sanyo, ini kurang lebih antara 30.000 satu bulan. Sehingga saya harus manfaatkan Pamsimas, kearifan lokal itu untuk masyarakat Sukolilo. Yang tidak kalah unik, Mas Eko, di sini akan kami sistem subsidi silang. Saya hanya paham namanya subsidi silang, cuman pelaksananya saya nggak paham. Cuman pada intinya secara nalar saya hanya seperti ini. Misalnya satu bulan ini 30.000, si A ini orang kaya, ini pasti akan kena 50.000. Si B di bawah orang kaya ini nanti akan kena 40.000 sampai seterusnya, sehingga nanti di saat ada orang yang memang betul-betul nggak punya atau kaum duafa atau janda, ini nanti akan bayar hanya 5.000. Yang bantu mulai dari A, B, C tadi itu nanti rencana seperti itu. Dan dari mana parameter mengukur orang kaya dan tidak? Di desa itu ada datanya. Oh, ini punya sawah banyak, oh ini punya ini. Kita berdasarkan aset ya. Desa itu kan kayak ini, Mas, kayak presiden kecil, Mas. Jadi tahu semuanya, tahu punya semua. Menteri. Dan lebih real ya. Lebih datanya lebih autentik, Mas Eko. Jadi lebih valid. Hasil pengelolaan Pamsimas itu dikembalikan ke masyarakat juga. Ke masyarakat. Untuk apa? PAD, penghasilan asli desa. Lah itu nanti keperuntukannya untuk ini, untuk manakala pemerintah desa atau warga yang memang betul-betul membutuhkan, itu kita kan nggak boleh pakai anggaran dana desa, Mas. Kita sudah dapat penghasilan sumber tersendiri. Sama seperti itu.
yang bisa dimanfaatkan. Ya. Dan dengar-dengar di Sukolilo ini kan perkembangannya pesat, termasuk ada masuk perumahan ya di sana ya. Iya. Apa pertimbangan Anda di Sukolilo diizinkan untuk bangun perumahan? Dan bagaimana respon warga sekitar? Saya juga yang pertama terima kasih sekali sama pengelola Omah Perdana yang memang ini buat contoh di Kecamatan Wajak hanya satu ya Omah Perdana ini yang baru ya. Baru pertama Baru di pertama Kecamatan di sini. Wajak Mas Eko. Saya sangat ini Mas, sangat fasilitasi dan sangat membantu. Karena apa? Karena di saat ada perumahan ini yang jelas akan membuka pintu lebar masalah hubungan. Kolaborasi Karena ya. yang datang ini bukan hanya orang Sukolilo saja. Dari Jakarta, Surabaya, sampai Sidoarjo, Jember itu Bawa kumpul uang jadi ya? satu. Dan mereka ini karakternya beda-beda. Ada yang bisnis di kulit, ada yang di piring pecah belah. Ini warga kami sudah kolaborasi, sudah banyak yang sudah mempunyai keuntungan dengan adanya rumah perdana di situ, Pak. Ada ini Ada ya. kolaborasi impact lah ya. kerja. Ya. Apa namanya? Multiplier Ini bisnis effect ya. ya. Nah, Khusus Terus- bisnisnya jalan. Untuk merubah mindset warga saya juga ini. Ada perubahan lah. Di saat ada perumahan, gabung sama orang-orang luar, ini ada sedikit perubahan perilaku yang dulunya ya dikatakan doeso, sekarang kalau main ke perumahan ya pakai sepatu, pakai rapi, sama seperti itu. Saya senangnya di situ. Dan saya nggak suka sekali kalau ada jalan yang diplang truk dilarang masuk. Itu sulit untuk maju desa seperti itu, Mas. Jadi tidak di Sukolilo tidak ada. Mau poso, mau truk, mau perumahan, mau pabrik silakan. Yang penting sebelum ada kejadian pembangunan itu koordinasi dulu. Salah seperti itu. Jadi apa kalau dari pengalaman itu yang bisa kita garis bawahi bahwa penggerak oke, sebuah terah yang memang jangan sampai digoda diam gitu ya, dan mau berbuat gitu. Dari pengalaman Pak Joni, apa yang paling sulit dan bagaimana solusinya untuk paling tidak membuat perubahan dalam satu desa, lingkungan paling kecil? Saya perlu garis bawahi, merubah salah satu desa itu semudah merawat balita sebenarnya, Mas. Mudah, Mas. Ada satu hal yang kami itu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang pertama, warga tidak ada kerukunan. Yang kedua, tidak sama-sama bergerak. Yang ketiga, ya masa bodoh itu. Yang lain-lain tidak ada menurut saya, sulit untuk menata desa. Ya. Jadi kebersamaan, kerukunan, terus Iya. apa? Itu tadi, Eh, sama-sama bergerak, enggak masa bodoh itu aja. nggak masa bodoh gitu ya. Itu. Ya, 3 kunci itu ya. Iya. Luar biasa ya. Jadi kawan kita hari ini belajar tentang bagaimana menjadi seorang penggerak. Peran penggerak ini ada di masing-masing individu, tinggal kita mau membangunkan atau enggak gitu. Kita mau berbuat atau enggak. Pak Joni, kalau melihat kiprah beliau, apa yang ada di pikiran sesama penggerak yang juga sama-sama hijrah dari Jakarta pindah ke kampung halaman untuk membangun Malang Raya ini? Kami saling belajar satu sama lain, Mas Eko. Jadi waktu saya datang ke sana karena Omah Perdana ini properti kami. Jadi ke sana ketemu Pak Kades, kita saling sharing bahwa kita masuk untuk lebih membangun desa, nanti bisa terjadi kolaborasi-kolaborasi karena ada beragam orang yang masuk sehingga bisa saling belajar dengan husnudon, dengan niat baik yang dikawal, itu insya Allah akan terjadi kolaborasi bisnis yang bagus. Dengan masuknya masyarakat dari luar Sukolilo ini akan memberikan warna-warna baru, memberikan kesempatan-kesempatan, peluang-peluang bisnis dan lain-lain. Nah, ketika di sana langsung beliau ini luar biasa mengawal
proses awal land clearing di sana itu dikawal sama beliau sendiri, sama perangkat desa itu dikumpulkan, diberitahu, terus kemudian untuk mensupport pembangunan perumahan di situ. Dan alhasil alhamdulillah ini penuh dengan berkah. Itu 1,5 tahun itu perumahan itu selesai, Mas. Habis terbeli kan itu. Berapa unit? 165 unit itu. 1 tahun habis. 1 tahun habis. Luar biasa. Berarti sekarang Sukolilo ini perkembangannya pesat ya? Pesat sekali. Saya itu Kecamatan melihat Wajak secara skup besarnya ini luar biasa ya. ini trik-trik beliau untuk membangun kebersamaan ini luar biasa. Membangun jalan 1,5 kilo itu tidak lebih, mungkin pengkondisian beliau ini cuma 2 bulan itu selesai. Jalan langsung jadi. Ini kan luar biasa. Itu kan buntu, Mas Eko. Kasihan itu ketika begitu luasnya lahan itu, yang di tengah itu kan jadi biaya angkutnya itu kan jadi mahal. Muter ya. Iya. Dengan adanya jalan itu mengurangi kos dari pertanian di wilayah itu luar biasa. Kan harus dipanggul sama orang itu kan mahal, Mas Eko. Dengan adanya jalan itu sangat membantu. Ini pemikiran beliau ini luar biasa. Dan ini berkembang pesat di Sukolilo. Tapi kita sampaikan itu Pak Joni itu terus-menerus mengajak orang, mengajak kebersamaan masyarakatnya untuk membangun desa. Karena tanpa kebersamaan itu sulit terbangun. Kalau dengan kebersamaan itu jadi ringan dan jadi mengasihkan, Mas Eko. Membangun kebersamaan itu mengasihkan. Silaturahimnya, ngopi-ngopinya, itu luar biasa, nikmat itu. Baik, Pak Joni, yang terakhir nih, pesan apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa podcast dan juga pendengar City Guide untuk sharing ya. Kita sharing, ini bukan menggurui, tapi sharing kaitan dengan topik kita soal peran penggerak di desa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat satu desa. Kalau kita mencintai Indonesia, maka berbuatlah kita sesuatu kepada desa kita. Kalau kita ingin Indonesia itu bisa mandiri, maka wujudkan kebersamaan di dalam satu desa kita untuk membangun kemandirian dalam satu desa. Karena tanpa kebersamaan itu akan sulit terwujud. Kebersamaan satu Indonesia saat ini ya berat, ya. Tapi kalau masing-masing desa itu sudah mandiri, itu akan tersadarkan tentang kemandirian. Maka membangun kemandirian terhadap seluruh desa itu akan jadi lebih mudah. Karena sudah dipraktekkan dalam satu desa, memang dibutuhkan kebersamaan. Ya, makasih Pak Joni. Pak Joni Arifin, terima kasih. Siap, Mas Eko. Sukses, yang pasti juga terus bergerak dan berkembang untuk Sukolilo, gitu ya. Memang kita butuh sosok seperti Pak Joni dan juga Pak Joni ini supaya pemirsa dan juga pendengar tahu bedanya. Kalau Pak Joni. Jadi wajah lah, Mas. Bukan hanya Sukolilo, wajah lah. Ya, nanti supaya kolaborasi yang bertujuan untuk mengarah kebaikan bisa tercipta. Ya. Nah, kawan, demikian tadi kita sudah diskusi di program Bincang Podcast Galeri Anak Negeri untuk edisi hari ini. Dan topik bahasan kita adalah soal peran penggerak di desa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi rakyat satu desa. Maka dengan hadirnya tokoh-tokoh penggerak ini, harapannya yang punya kapasitas untuk menjadi penggerak ya, mari kita sama-sama bangun wilayah kita sendiri yang ada di lokal, bergerak untuk kemajuan dan juga bergerak untuk keadilan sosial bagi rakyat satu desa, paling tidak di lingkungan kita sendiri. Mari sama-sama bangun, kita bersilaturahmi bersama. Saya Eko Setiawan pamit, kawan. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Sekaligus juga nanti kita akan ketemu dengan episode berikutnya. Kita akan buktikan apa yang sudah diceritakan Pak Joni. Kita akan ke Sukolilo nanti ya, melihat apa yang sudah dilakukan dan sudah diceritakan di episode kali ini. Saya Eko Setiawan pamit. Terima kasih banyak kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita minum kopi, Pak.